diskusi tentang air untuk kehidupan ini adalah untuk tersedianya air bersih untuk masyarakat. Memberikan praktik baik tentang aksi nyata apa saja yang pernah dilakukan, tentu itu juga merupakan suatu pembelajaran. Ashoka mengkampanyekan, mempromosikan gerakan Everyone a Changemaker. Paling tidak ada 4 hal yang dibutuhkan dalam gerakan ini, yaitu bahwa setiap orang mempunyai kekuatan. Dan yang kedua, kekuatan itu holistik. Dan yang ketiga, pikiran yang terbuka. Dan yang keempat adalah memikirkan bagaimana masa depan dengan hal itu semua. Nah, keempat hal ini ada di dalam spiritualitas seseorang. Karena itu, gerakan Everyone Changemaker akan sangat kuat jika didukung oleh gerakan spiritual Inspiring Changemaking, yaitu setiap orang menggali nilai-nilai spiritualnya untuk memimpin, membuat perubahan di dalam masyarakat, merespon masalah-masalah yang dihadapi. Isu lingkungan itu sangat strategis untuk mempertemukan orang-orang dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Karena kalau kita bicara dampak kerusakan lingkungan, semua orang terlepas dari keyakinannya apa akan terkena. Jadi, kenapa spiritual changemaking ini di Indonesia memilih isu lingkungan? Karena itu mempertemukan kita semua. Harapannya dari rumah ibadah sendiri sudah bisa mengelola sampahnya sendiri. Makna spiritual changemaker bagi saya adalah merupakan dasar gerakan perubahan untuk berbagai kehidupan, terutama isu lingkungan. Bagi saya, spiritual changemaker ini merupakan sebuah terobosan untuk berkolaborasi, melakukan perubahan secara bersama-sama. Kita akan semakin terbuka wawasannya mengenai keragaman agama dan caranya untuk menjaga kelestarian alam. Tantangan yang saya hadapi menjadi spiritual changemaker di bidang lingkungan itu adalah lebih banyak kepada bagaimana kita menarasikan tentang apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita ubah, sehingga setiap orang bisa menerima, merasa memiliki, dan mempunyai keinginan untuk bergerak. Tantangan saya selama ini mengajak orang untuk berubah di dalam hal menggunakan hal-hal yang sudah tidak perlu lagi, seperti menggunakan air mineral dengan kemasan-kemasan plastik. Itu sangat sulit, tetapi saya tetap akan berusaha dan saya tetap semangat untuk tetap mengedukasi kepada teman-teman dan terutama di jemaat saya sendiri. Kita tepuk tangan pemenang Zip-Zip-Zop. Nggak apa-apa mulai dari hilir, itu kan hilir, sampah tuh hilir ya. Untuk kemudian mencari koalisi, tadi winning coalition-nya itu, mencari koalisi-koalisi yang bekerja di hulu. Dampak bagi saya secara pribadi tentu saya mampu membangun jejaring secara luas, secara global, dan secara besar. Kegiatan Cici kali ini menghubungkan saya dengan banyak orang dan banyak hal yang hebat dan luar biasa, dan tentu itu memberikan dampak yang besar bagi organisasi saya, terlebih organisasi saya berjejaring untuk orang-orang muda, dan bisa bertemu orang-orang hebat dalam Cici kali ini bisa membantu organisasi saya lebih jauh. Dan juga untuk masyarakat tentu dari jejaring-jejaring ini kita membangun koneksi-koneksi, menciptakan stakeholder yang sangat luar biasa. Dampak positif sejak saya mengikuti Cici, ya. Untuk saya pribadi, saya sebagai umat Buddhis, saya merasa semakin yakin bahwa semua agama mengajarkan untuk cinta bumi. Dan saya harus lebih giat lagi, lebih pede lagi untuk mengajarkan di vihara saya. Dan untuk di masyarakat, ya, semua perilaku bisa berubah. Yang penting adalah niat. Mari kita bersama-sama, kita buat perubahan, dan apalagi melalui EcoEngine sebagai komunitas EcoEngine Nusantara, saya juga ingin sekali mengajak semua untuk bersama-sama bahwa pilah sampah organik dari rumah bisa mudah dan bisa dilakukan oleh semua agama apapun. Namanya di Jambore
akan melihat Indonesia dulu ya secara garis kecil saja, bahwa Indonesia itu sudah mengalami krisis lingkungan. Muncul pertanyaan, siapa pelakunya? Nah, disinilah bahwa manusia adalah spesies yang paling mengancam dan berbahaya berkaitan dengan lingkungan ini. Nah, sebenarnya banyak ayat yang mengatakan, tapi saya mau mengutip satu saja di Quran surat Ar-Rum ayat 41. Di sana dijelaskan bahwa Dhuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, di sini bahwa manusia memang perusak, tapi manusia juga harus bertanggung jawab sesuai yang sudah dikatakan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Di sana dijelaskan, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falnuhyanahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan kehidupan baik. Di sini ingat ya, laki-laki dan perempuan itu punya tanggung jawab yang sama untuk berbuat baik, yang salah satunya adalah peduli dengan lingkungan itu. Saya meyakini ya, kita ini kan hidup di bumi ini, saya muslim, jelas kita dilarang berbuat kerusakan di muka bumi gitu loh. Dan kalau kita nanti menuju surga, surga itu gambarannya sungai-sungai yang mengalir di bawahnya gitu. Jadi saya meyakini kita tidak akan mendapatkan surga, kita tidak akan mendapatkan sungai-sungai yang bersih di surga selama kita di bumi tidak pernah menjaga sungai-sungai yang dibuat oleh Allah di bumi kita. Maka saya selalu tergerak untuk menjaga sungai, memelihara sungai gitu. Karena harapan saya adalah agar nanti kita dapat hidup bahagia di surga gitu. Tadi tujuan bersama Sici sudah kita tetapkan, snowball of action. Berarti kan action-actionnya harus ditetapkan. Yang bisa kita lakukan untuk bumi adalah kita harus berkontribusi sebanyak mungkin dengan mengurangi jumlah penggunaan sampah plastik sekali pakai. Yang paling sederhana dan kita bisa itu diet kantong plastik. Jadi dimulai dari diri sendiri, lalu kita mungkin di keluarga, memilih sampah keluarga, lalu lebih luas lagi ke masyarakat. Akhirnya menciptakan lebih besar lagi, gerakan lebih besar lagi.